Al-Quran dijelaskan, yaitu orang yang beriman di hati mereka menjadi tentram saat ingat Allah. Tapi kita tidak pernah tentram saat ingat Allah, kita tentram saat masalah kita kelar. Maka itu orang yang beriman siapa? Adalah orang yang berzikir, yang orang yang ingat kepada Allah selalu, setiap jam, setiap menitnya, setiap detiknya, bahkan di bawah detiknya selalu ingat kepada Allah. Semakin beriman, semakin banyak zikirnya, ingat sama Allah. Kurang iman, maka kurang zikirnya, kurang ingatnya kepada Sang Maha Pencipta. Tidak beriman kepada Allah, maka tentunya dia tidak akan ingat dan tidak akan zikir kepada Allah. Bahkan dikatakan di Al-Quran, istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syayatin syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Di surat Al-Mujadalah ayat 19 dikatakan setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa zikir, lupa ingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi. Di ayat yang lain bahkan dijelaskan di Az-Zukhruf ayat 36, surat Az-Zukhruf, apa kata Allah? A'udzubillah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Cinta, yang Maha Kasih, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jangan lupa kepada Sang Maha Cinta, Sang Maha segala-galanya, karena hanya Dialah yang mampu melakukan semuanya. Saat kau ditimpa musibah, segala macam masalah, barangkali di situ Allah lagi rindu sama kita. Allah lagi kangen sama kita. Hayya 'alas salah. Nabi, kamu lagi punya masalah. Yuk sini doa sama aku, mohon sama aku. Kau salat. Salat itu doa menurut bahasa, menurut istilah, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di sana banyak sekali doa. Ayo sini Hanafi salat. Hayya 'alas salah. Katanya kamu lagi pengen kelar masalahmu Hanafi. Aku rindu sama kamu. Sini minta sama aku. Kemari, kemari. Cuma aku yang mampu bisa menyelesaikan semua Hanafi. Jangan kau sandarkan hidupmu sama manusia. Manusia terbatas, fisiknya terbatas, penglihatan pendengaran terbatas, bahkan rezekinya terbatas. Kau andalkan yang terbatas, siap-siap kecewa Hanafi. Sini, hanya aku yang mampu mengelarkan semuanya. Hayya 'alal falah. Katanya kamu mau sukses. Katanya kamu mau bahagia. Katanya kamu pengen semuanya itu kelar. Sini, kemari. Hayya 'alal falah. Ayo sini supaya kamu beruntung. Kemari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya aku, Hanafi, yang mampu mengelarkan semua urusan dunia, langit, planet, matahari, bulan. Aku yang ngatur. Yang begitu kata kamu susah, kok bisa ya? Berputar pada porosnya, aku yang ngatur. Apalagi cuma masalah diri kamu Hanafi, kecil. Ayo sini. La ilaha illallah. Gak ada yang pantas untuk bisa dijadikan sandaran kecuali aku, kata Allah. Ayo bersandar kepada aku. Jangan kau sandarkan hidupmu pada manusia. Kalau kau sandarkan hidupmu sama manusia, siap-siap kecewa. Dan kita sering sakit hati dan kecewa karena berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia berarti siap-siap kecewa.
sementara di sini kondisi sudah adzan, saya izin parkun dan insya Allah kita ketemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Jangan lupa CT bayar teman-teman. Masya Allah. Ya, azan maghrib kita izin host Bunda Ya. Parkun. Lanjut, Ya. saya juga baru kelar maghriban, teman-teman. Ya, ini kita baru adzan di sini. Iya, Kita izin parkun dulu, nanti kita sambung dalam acara dan gelombang yang sama. Mantap. Terima Jangan kasih lupa Kak. tetep lah ya. Ini Bunga Love. Ya pokoknya itulah. Jadi Sudah kalau ada absen. yang mau naik silakan, mau naik, mau absen, mau ini silakan naik, ngobrol dulu. Kita mau maghriban dulu sebentar. Lanjut ya, Ane tinggal dulu bentar, Parkun. Siap, Ustaz Rafi. Susah kali Mak dibaca namanya, Pak. Ku tengok udah mirip kayak mata dua loh, mulut alamak yang. Aduh. Hari ini agak lumayan berat juga ya, teman-teman ya. Dimana untuk mengayomi satu komal untuk menyatukan pemikiran teman-teman di bawah dengan di atas. Kadang ada satu momen di mana di bawah dan di atas itu saling bertolak belakang. Ya. Walaupun saling bertolak belakang tetapi tujuannya satu, sama-sama enak. Gitu. Iya kan? Itu. Jangan traveling pikirannya. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang baru hadir. Jangan lupa tap-tap layar dan kita lagi menunggu Ustaz Hanafi juga sholat dan sedikit informasi. Tadi Sinai itu kadang juga main di room-room Kristen kan. Dan saya komunikasi terakhir sama dia itu sekitar berapa ya? 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. 2 minggu yang lalu dia cerita masalahnya kan. Dia DM saya awalnya. Dia DM, Kak, saya punya masalah kan gitu. Saya punya masalah. Bla 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 bla. Orang tua saya di rumah sering tengkar gitu kan. Sering tengkar. Terus ibu Islam, bapak Kristen. Saya pribadi belum ada agama kan gitu. Oh iya dek, nggak apa-apa tuh kan. Saya rencana ini mau mencari apalagi sementara mencari hidayah kan gitu, mencari hidayah. Nah tak lama kemudian ya saya bilang nggak apa-apa dek gitu, rajin-rajin aja masuk di Komal. Setiap masuk di Komal saya jambak, naik di Komal saya jambak, nggak pernah naik pokoknya. Yang sering nongkrong di Komal saya pasti nggak pernah lihat dia kan naik di sini kan. Ini hostnya bukan Kak, bukan. Saya bukan Stanley, tapi saya Manly. Gitu. I am man, bukan Stan. Hai. Gitu. Nah, saya lanjut ya. Tak lama kemudian, habis itu dia cerita. Udah, ya kalau gitu deh, main aja di Komal gitu. Terima kasih Kak udah absen. Nah, main aja di Komal. Saya jambak, nggak pernah naik. Jambak nggak pernah naik gitu. Nah, orang-orang yang biasa sering nongkrong di Komal saya pasti teman-teman belum pernah lihat sama sekali dia naik di Komal saya kan? Iya kan? Belum pernah kan? Gitu. Nah, tadi baru pertama dia naik, first time dia naik. Yeah, I know you are man, not superwoman. Oh, mak.
gitu. Nah, ya memang dia masih berat untuk ceritakan gitu. Jadi mungkin ada masa lalu trauma dari keluarganya kan gitu. Terus dia bilang rencana saya mau ngekos jauh dari orang tua dulu kan gitu, jauh dari orang tua kecuali kalau pulang ke rumah minta duit apa kan gitu. Nah akhirnya dia sekarang udah ngekos kan, kata dia tadi udah ngekos dia. Ya sudah kalau memang udah ngekos ya harus memang ambil ancang-ancang dari sekarang kan gitu. Ya kan ambil ancang-ancang supaya kamu bisa ke depannya bisa lebih lebih tahu kan, lebih tahu arahnya kemana kan gitu. Karena yang namanya umur kan kita nggak ada yang tahu kan. Bisa saja semenit kemudian, 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam kemudian, atau beberapa jam kemudian kan ya nggak tahu. Malaikat maut mantau-mantau kita, oh ini, yang ini. Kan gitu, kita nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi ya selama dada masih jantung masih berdetak, nafas masih menghembuskan, ya kenapa tidak? Kita masih usahakan untuk dia terselamatkan, gitu. Nah, terus dia sekarang posisinya di Bandung dan sekarang sambil kerja juga kan, dia kerja juga, gitu kerja juga, ya ini sementara kita usahakan gimana caranya supaya dia kembali ke jalan yang benar gitu teman-teman. Makanya saya selalu bilang sama dia, selalu tetap berusaha untuk cari hidayahmu gitu, cari hidayahmu sendirinya gitu. Mungkin sering main kan, dia sering main di Komal saya, cuman kalau saya jambak dia nggak mau naik gitu. Kebetulan aja tadi dia mau naik, alhamdulillah kan, pelan-pelan walaupun dia sudah tuh, dia turun tadi kan gitu. Jadi nggak apa-apa lah, gitu, no problem for me because in the gang in the hot. Gitu. Everybody in the gang, in the house, baru datang lagi everybody, okay. Salatnya cepat juga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ustaz Nabi udah maghriban Ustaz Nabi? Udah lah, udah ready, udah ngambil wudhu tadi. Udah ngambil wudhu tinggal salat. Bahkan masuk Komal ada siapa? Neu siapa sih namanya? Nai siapa gitu. Dan dia izin kan tidak tahu, tappingan dia izin dulu gitu. Barangkali mau izin kita baik sangka aja lah. Komal ini harus diisi dengan penuh husnuzon. Jangan su'zon. Betul. Gitu. Kalau kita dipenuhi dengan baik sangka, ya, insya Allah hati kita itu akan dipenuhi dengan nur, ya, dengan cahaya. Betul. Maka saya selalu bilang, wadah, hati ini wadah. Ya. Umi saya, itu saya masih ingat kalau di Madura itu cong gitu kan. Nah, kamu harus punya kebersihan jiwa. Kenapa perlu kebersihan jiwa, nak? Karena jiwa ini wadahnya ilmu dulu. Kalau di Madura dibilang kebersihan jiwa. Jiwa ini wadahnya ilmu. Ya. Jadi kalau kamu belajar itu kan ilmunya masuk ke dalam, nak. Nah, wadah ini, jiwa ini kalau sudah bersih, barang yang masuk, yang semula bersih aja masih bisa terkontaminasi. Jadi kotor. Itu karena wadahnya kotor, nak. Maka perbaiki wadah ini untuk selalu husnuzon. Ya. Saya dari Bangkalan. Ahmad di Fauset, ya, Tanah Merah, Petradeja saya. Jadi bahkan sampai Umi menyarankan, sering saya ilustrasikan kalau gelasnya beracun, nak, meskipun diisi dengan susu yang jernih, hasilnya itu ya susunya beracun. Makanya ada loh, nak, kata Umi saya, orang yang ilmunya tuh tinggi sebenarnya, banyak ilmunya dia itu, tapi kok dia ini nggak jadi problem solver ya, tidak jadi yang menyelesaikan masalah ya di masyarakat. Malah yang ilmunya tinggi, hebat itu malah jadi troublemaker tuh. Malah jadi sumber masalah itu. Kan ada kan yang kayak gitu. Ilmunya banyak, tinggi, hebat dia. Ya? Kalau perlu kayak tadi tuh ngomong bahasa Inggrisnya. Hello everybody. Hello.
bahasa apanya pinter semua gitu, ya. Bukan malah jadi problem solver, malah jadi troublemaker gitu. Bukan salah ilmunya, Nak, kata umi saya. Tapi salah wadahnya. Karena hatinya, pikirannya selalu su'zon. Nah, insya Allah komal ini semuanya, komal ini termasuk khasnya selalu sama Allah dikasih istiqomah hati yang selalu husnuzon. Gitu loh. Bayangkan yang memusuhi Rasulullah bisa jadi mati meninggal, yang sangat memusuhi Rasulullah bahkan ingin membunuh Rasulullah, buktinya meninggal bersanding dengan Rasulullah di sampingnya. Kita nggak ada yang tahu nasib kita, teman. Nggak ada yang tahu. Selalu husnuzon. Siapapun kita doakan saja. Percuma kita balik juga untuk kalimat-kalimat kotor. Saya biasa di komal ini dikatain, di framing, dihinanya. Justru di situ tempat kita untuk sama Allah bisa lebih hebat. Iya. Gitu. Makanya kayak gimana ya? Cuman Ustaz Hanafi ya, setiap kadang diskusi sama mereka itu, sama Oten, rasa benci ada, rasa jengkel ada sama dia kan. Nah, tetapi rasa kebencian sama jengkel saya kepada mereka itu sesaat, pada saat itu juga. Pada saat dia menghujat, ngata-ngatain siapa segala macam, udah aku turunin. Turun, meminimalisir. Nah, turun, minimalisir kan, turun. Jangan ada itu. Saya tidak bawa rasa kebencian saya itu sampai mendarah daging sampai besok gitu. Kenapa? Karena setelah dia turun, ya saya selalu harapkan ya mudah-mudahan ada perubahan besok. Besok ayo lagi kita diskusi. Besok ayo lagi kita diskusi. Betul. Gitu. Jadi rasa kebencian saya sama mereka itu walaupun di sisi lain mereka menghujat, mereka apa segala macam, itu saya tidak mau menyimpan dendam kepada dia gitu. Selalu saya tetap rangkul dia. Ayo teman-teman. Waalaikumsalam, aku ngerti. Jadi buat yang jomblowati yang masih single, klik ya ranjang kuning COD kalau pengen cari laki yang kayak gini. Siap. Itu. Jadi saya tidak mau menyimpan rasa dendam, nggak mau menyimpan rasa dendam sama mereka kan, gitu. Kenapa? Karena ketika saya menyimpan rasa dendam sama mereka, saya tidak mau merasa suci, ya kan, ketimbang mereka. Walaupun dia saat ini kafir, ya kan, tetapi ya kita nggak tahu. Mana tahu dia minggu depan dia syahadat, bulan depan dia syahadat. Nah, ketika dia syahadat, dia lebih suci di depan Allah ketimbang kita ini yang masih fighter dengan menebus dosa, iya kan, dengan berbuat kebaikan. Gitu. Setuju, luar biasa. Ya, nggak apa-apa teman-teman, dakwah capek. Dakwah memang harus penuh dengan tantangan. Ya, hambatan. Kita masih bersyukur di sini berdakwah enak dengan teknologi. Rasulullah itu datang dilemparinya dengan batu. Udah kayak orang kayak sekarang tuh maling dikejar-kejar. Ini dakwah kok dianggap maling gitu. Kita lebih enak sekarang. Udah mayoritas di Indonesia berkah udah. Ya paling yang ada yang recek-recek kecil gitu kan. Cuman bisanya cuman berkoar-koar, tappingan gitu, hujatan gitu. Udahlah. Kita syukuri, nikmati rahmat Allah yang begitu besar di Indonesia ini dibanding dengan di luaran sana. Ya. Lagi di Amerika yang orang masuk Islam itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk Islam itu di dakwah di sana mau masuk Islam itu nggak bisa sembarangan ya. Ketemu sama lawan yang itu takut jadi kejar-kejarnya. Kita di sini, masya Allah masih enak berdakwah dengan nyamannya, dengan perlintah-perlintinya, masih bisa kita bikin mereka seperti mainan. Masya Allah. Bersyukur sudah. Bener. Gak usah dilayanin gitu. Semurni apapun niat, sebaik apapun sikap, kita tuh nggak bisa selamat dari celaan manusia, kawan-kawan. Nah, supaya kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah marah, tidak mudah sakit hati, kita harus sadar sebenarnya ungkapan buruk, komentar jelek orang tentang kita itu masih jauh lebih baik, masih jauh lebih ringan dibandingkan aib-aib asli kita yang masih ditutupi sama Allah. Ya.
Rendahkan hati untuk mau mendengarkan siapapun. Kalau ungkapan itu benar, tapping di bawah, sudah akui, perbaiki diri, minta maafnya, minta ridhonya. Tapi kalau ungkapan itu nggak benar, jadikan aja sebagai poin pengingat diri. Gitu loh. Jadi saran saya, udahlah, kita ini hanya tanah yang diberi nyawa. Jangan merasa tinggi seperti langit di sana, itu sih saran saya. Kiu kiu slebeo kukuruyuk. Gitu. Iya. Iya kayak gitu Ustaz Hanafi. Jadi walaupun mereka menghujat kan, menghina apa segala macam, sebisanya saya balikin kata-kata dia itu, sebisanya itu saya nggak mau menghujat mereka, tetapi menggunakan kata-kata sarkas yang halus tetapi menusuk, iya kan? Dan akhirnya mereka sendiri ya kena juga kan dengan kata-katanya itu. Ya viewers tahu lah gimana karakter saya kan biasanya seperti apa. Dengan guyonan-guyonan yang ya di satu sisi menghasilkan edukasi, tapi di sisi lain ada juga humornya kan gitu ya Ustaz Hanafi ya. Yes, ya harus gitu. Bahkan kata para ulama, teman-teman, kata para ulama ya. Ini buat ngobrol santai ya, teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi sibuk, yang sudah sholat, kita sudah sholat ya. Mudah-mudahan sama Allah hari ini, detik ini dianugerahi jiwa yang bersih, hingga supaya bisa merasakan rasa syukur yang luar biasa. Anugerah ruh masih menempel pada jasad kita. Dan kata para ulama, siapapun yang memandang dunia ini dengan pandangan iman, maka dia akan selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupannya. Salah satu tanda lemahnya iman adalah tidak melihat lembutnya takdir dari Allah. Karena hanya dengan pandangan iman, kawan-kawan, sepahit apapun ujian itu jadi lebih ringan. Yakin dengan kasih sayangnya Ar-Rahman, Ar-Rahim ya Allah. Dan percayalah semuanya pasti baik-baik saja. Ya, ketika masalah datang menyapa, terkadang memang berat. Sangat berat kita rasa. Tapi di saat kita itu berkaca dan ingat dosa, begitu banyak dosa kita. Mudah-mudahan dengan masalah ini saya bersabar menggugurkan dosa-dosa ini. Nah, semua jadi lebih ringan, lebih mudah. Ya, lebih mudah bisa kita terima, berharap terhapusnya karenanya dosa kita. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu kalimat yang Nabi sebutkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Malam Jumat ini, Masya Allah, luar biasa ya. Malam Jumat, betul nggak malam Jumat ini? Iya betul. Kita jangan lupa, mungkin ada teman-teman yang belum berfatihah, mengkhususkan kepada kedua orang tua. Saya selalu katakan harta terbaiknya kedua orang tua adalah kita. Harta terbaiknya para nenek-nenek dan kakek-kakek itu kita. Maka di malam Jumat ini bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada ayah dan bunda kita. Barangkali ada teman-teman yang belum sempat untuk mentahassuskan bersama-sama. Kita tahassuskan ya paling cuma 2-3 menit. Kita paling lama itu 1 menit 2 menit lah kelar gitu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل حملة العرش عليهم السلام وإلى أرواح ساداتنا وموالينا وإمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعيد وسعيد عبد الرحمن عبد الرحيم وإلى بقية العرش المبشرة بالجنة وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى على عائشة الرضا وسيدنا حمزة العباس وشهداء البدرين والوحودين وإلى حضرة نبي الله حضر بليان بن ملكا عليه السلام ونبينا إلياس عليه السلام ونبي الله آدم عليه السلام ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمقلديهم في الدين والعلماء العاملين
والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وساداتنا الصوفي المحققين ثم إلى أرواح مشايخ القادرية النقشبندية وجميع أهل الطرق الخصوصا سلطان الأولياء القطب الرباني والعارف صمداني وغاث النوراني سيدنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيدنا أحمد بدوي وسيدنا أحمد الرفاعي وسيدنا إبراهيم الدسوقي وسيدنا أبي القاسم الجنيدي البغدادي وسيدنا أحمد بن ألوان وسيدنا أبي طالب المكي وسيدنا شيخ الشرعي السخطي وسيدنا شيخ المعروف الكرخي وسيدنا شيخ حبيب عجمي وسيدنا شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيدنا شيخ عطاس الإسكندري وسيدنا شيخ حسن البصري وسيدنا الإمام الجعفر الجعفر الصادق وسيدنا شيخ يوسف الحمداني وسيدنا شيخ أبي يزيد البسطامي وسيدنا شيخ بهاء الدين النقشبندي وسيدنا شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وسيدنا أبي الحسن الشاذلي وسيدنا شيخ أبي الحسن الشاخوي وسيدنا شيخ الإمام النووي وسيدنا شيخ أبي العباس أحمد بن علي البوني وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing dalam hati, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Bayangkan wajahnya, minta sama Allah bila masih hidup, ya Allah jadikan kami anak-anak yang berbakti yang menyenangkan saat hidup mereka. Buat kami dan mereka ridha kepada kami, ya Allah. Abi Musab bin Nawir Ummi Sya'diyah binti Abdurrahman. Wa ajdadi jaddatina, kakek nenek kita semuanya teman-teman. Sebutkan, ya Allah, untuk kakek nenek kami semua, ya Allah, yang hari ini ada di alam kubur, semoga kau jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, karena harta terbaiknya mereka adalah kami. Kami adalah kita, anak adalah harta terbaiknya orang tua. Seberapapun kita punya deposit disimpan, belum tentu bisa nyenangin ayah dan ibunda kita atau kakek nenek kita yang meninggal dunia di alam barzakh. Apapun yang kita punya, rumah yang mewah, mobil yang megah, semua yang kita punya di depan kita, HP yang mahal, apapun, pakaian, semua yang mahal, belum tentu bisa menyenangkan ayah dan ibunda kita di alam barzakh semua, ya Allah. Hanya ini yang dapat kami berikan buat untuk mereka, ya Allah, untuk kedua orang tua kakek nenek kami, ya Allah. Jangan kau kurangi pahalanya sedikit pun, ya Allah. Jangan kau kurangi, ya Allah. Mungkin selama ini kami baru sadar detik ini, ya Allah, jangan kurangi, ya Allah. Wa ajadadi jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina ammatina. Jika untuk saudara-saudara kami, kakak maupun adik kami, ya Allah, jadikan kami yang menjadi kakak, saudara, adik, dan segala macam yang mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Jadikan tangan ini supaya mudah, ya Allah, untuk bersedekah, membantu untuk dakwah di jalanmu, ya Allah. Kami orang bodoh, jika kami punya harta, ya Allah, saudara-saudara kami ada yang bodoh, tapi ketika mereka berharta, jadikanlah mereka orang-orang yang bodoh, tapi mereka mau bersumbangsi dengan hartanya karenamu, ya Allah. Jika mereka orang alim, maka jadikanlah semuanya, keilmuannya, kealimannya untuk di jalanmu, ya Allah. Jika mereka ada yang memang tidak punya apa-apa, dalam kondisi yang banyak sekali, hutang, apapun, ya Allah, maka berikan mereka kesabaran. Jika ada saudara-saudara kami, sahabat kami, semua yang di TikTok, yang sedang buka koma, lagi sakit, sembuhkan sakitnya, ya Allah. Jika ada hajat, keinginan yang dapat menyebabkan mendekatkan diri kepadamu, kabulkan hajatnya, ya Allah, di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah. Wa akribaina wa li ustadzina wa li ustadzi ustadzina. Bayangkan wajah guru-guru kita yang menyebabkan kita bisa ingat Allah dengan baik dan benar. Bayangkan semuanya, ya Allah, demi Allah, apapun, ya Allah. Jadikanlah hari ini kami berfatihah untuk mereka dengan membacakan suratul Fatihah. Jangan kurangi, ya Allah, pahalanya, karena hanya itu yang dapat kami berikan kepada mereka. Jika kau mampukan kami jadi orang yang sukses, kaya, maka mudahkan kami kesuksesan dan kekayaan kami untuk membantu di jalanmu, ya Allah. Untuk bisa sering bersedekah, berinfak, ya Allah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسلهم وفورهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. InsyaAllah malam Jumat, mudah-mudahan lisan kita dimampukan sama Allah dari mulai malam Jumat sampai terbenamnya matahari, waktu yang sangat mustajab, ya. Kita nggak ada yang tahu kapan doa kita diijabah, dari lisan siapa kita diijabah. Saling bantu, doa bid-doa, doa bid-doa, saling bantu doa teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang punya hajat, ada keinginan apapun sama Allah diijabah. Itu aja, dan tetap semangat teman-teman, apapun hajatnya, termasuk kalau memang ya Allah saya udah capek sendirian, capek ya Allah, klik di keranjang kuning COD ya jodohnya, Masya Allah. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman. Iya. COD keranjang kuning. Astagfirullah. Tipikal orang beriman memang harus selalu happy, ya, harus senang dengan rahmat Allah. Info keranjang kuning ya Zulkarnain Lubis, Masya Allah abangku, sehat selalu Masya Allah. Iya betul. Memang harus seperti itu Ustaz Hanafi ya. Ya harus saling nasihat-nasihati bang. Kadang hari ini ada yang tiktokan lupa untuk doa. Ya minimal hari ini sudah kita mendoakan ayah ibu kita. Jadi wasilah mengingatkan bisa berfatihah kan gitu. Masya Allah, itu berkah yang nggak bisa. Jangan ya Allah, ambil semua yang menurutmu membuat aku lupa kepadamu, ambil. Tapi jangan lupakan ya Allah, jangan lupa ya Allah, jangan kau ambil rasa rindu, kangen, cintaku kepadamu, cintaku kepada Rasulmu, dan cintaku kepada ayah dan bundaku ya Allah. Karena hanya itu yang membuat aku hari ini, detik ini bisa seperti ini, karena pengorbanan mereka. Wahnan ala wahnin wa fisadun fi amain, berat dalam berat, sedih dalam sedih. Dan ini hari ini wajar hidup kita masih belangsak, wajar hidup kita masih penuh dengan ketidakbenaran, karena kita selalu lupa mendoakan dengan khusus kepada ayah dan bunda kita, apalagi untuk bisa membahagiakan mereka dan membahagiakan guru-guru kita. Termasuk ayah dan ibu kita adalah guru kita. Apalagi guru yang menyebabkan kita bisa kenal dengan Allah dengan baik. Itu yang membuat kita masih hidup ini susah. Harapan masih sulit karena jauh dari para ulama. Dan ulama yang nggak pernah didoain. Barangkali itu teman-teman. Cobalah ilmu itu diamalin. Dapat pisau, beli. Wih tajam nih gitu. Terus kalau nggak digunain untuk motong, ya nggak tahu tajam apa enggak. Maka ilmu tuh harus diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu bila tidak diamalkan seperti pohon nggak berbuah, adem tapi nggak ada manfaatnya, cuman adem doang. Iya, adem gitu. Akhirnya ketemu sama ustadz tuh cuman dijadiin seperti toilet, lagi dibutuhkan doang, habis itu wassalam, adi-adi. Itu loh. Itu. Iya, betul. Aduh. Dan memang paling mantap ini Ustaz Hanafi di malam Jumat ini, di hari Kamis. Memang lebih afdolnya itu diisi dengan tausiah-tausiah yang seperti ini kan. Untuk mencarger iman kita, karena setiap hari dari ya besok sampai seterusnya kita berjibaku dalam dakwah lintas agama kan. Bahas tentang Bible, Yohanes, Markus, segala macam kan gitu. Kadang kita lupa untuk mendoakan yang sudah meninggal kan gitu. Bahkan lupa untuk mencarger keimanan kita sendiri. Biasanya kita lebih nyaman ayo bang, nyari oten lagi. Tetapi di sisi lain
Lupa sama Allah. lupa mencarger keimanan kita sendiri, akhirnya ditawari Indomie, udah langsung log out. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zulfikar. Kalau Bunda tuh tadi tertarik sama Ustaz Hanafi bilang apa klik keranjang kuning. Tapi Bunda udah klik kok tulisannya sold out. Ya itu. Berarti lagi mesen lagi. Tenang aja, masih banyak kok laki-laki yang saleh ya, itu masih banyak Bunda. Tenang aja, ini lagi disusun ini. Ya. Jadi pasangan-pasangan di TikTok, orang dulu aja itu mau dapat pasangan tuh nggak susah-susah banget, model dulu dijodohin masih kecil kawin kok sampai sekarang bertahun-tahun. Hah? Orang dulu emak-emak kita itu nggak ada yang bagus-bagus kayak kita, nggak terlalu ada yang cakep-cakep banget kayak sekarang. Sekarang biar muka jelek aja itu kan udah bisa dipoles, udah cakep sekarang gitu loh. Iya kan? Ya, udah bisa dibentuk gitu loh. Makanya saya selalu katakan sama teman-teman ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kan itu tuh kalau malam Jumat tuh kalau udah baca Yasin tuh, betul nggak? Makanya saya selalu bilang, seluruh sahabat-sahabat, jika memang takdirnya, jika memang waktunya, Allah akan memberikannya dan akan menjadikannya untukmu. Siap nggak siap, mau nggak mau, sanggup nggak sanggup, Allah akan beritahu rencana indahnya buat kalian teman-teman. Ingat, menikah itu nasib, mencintai itu adalah takdir. Jika nanti kamu ketemunya yang jodohnya yang saleh seperti hostnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, terus ketemunya yang tampan seperti Ustadz Arif, ya udah bonus. Nah, kalau ketemunya amburadul seperti Hanafi, Mamat Hanafi, ya udah terima dengan lapang dada, nasib udah nggak ada lagi. Ya. Karena seseorang itu kan dipertemukan tidak ada yang namanya kebetulan, nggak ada yang kebetulan itu dipertemukan. Cuman ada dua kemungkinan kenapa kita dipertemukan sama Allah. Pertama untuk memperbaiki diri kita, atau yang kedua kita yang akan memperbaiki dirinya, gitu loh. Jadi udah nggak usah pusing, ketemu nih, udah gas, ya. Capek teman-teman. Ketika Anda semakin dewasa, ya, karena itu saya selalu katakan, karena semakin dewasa yang dibutuhkan bukan lagi perhatian, tapi seseorang yang bisa menjadi tempat untuk berbagi cerita. Setuju nggak? Hiu, selebeu, kukuruyuk. Iya, betul. Iya, setuju. La arada syai'an laqula lahu kun fayakun. Iya. Jika Allah berkehendak, maka jandalah. Gitu ya Ustaz Hanafi ya. Astagfirullah. Gini deh, pernikahan bukan hanya tentang mencari pasangan hidup, kawan-kawan. Pernikahan bukan hanya tentang mencari pasangan hidup, tetapi juga tentang mencari teman sejati dan sahabat sejati. Setuju? Kiu, selebeu, kukuruyuk. Ya. Karena mencintai itu nggak cukup dengan tidak melukai orang yang dicintai. Ingat, mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai orang yang dicintai, tapi juga harus sabar ketika dilukai oleh orang yang dicintai. Setuju? Kiu, selebeu, kukuruyuk. Berat juga ya, berat. Dakwah berat, penuh hambatan, tantangan, rintangan, dan Jadi betul. iya ya. Tahu. Padahal kita juga kan Bang Hos nih, kita nih Bang Yuda nih, kita posisi hari ini dia nggak tahu kita juga lagi pengen cari yang jagain lilin, kan kita juga pengen dakwah itu nggak pakai nyari duit lagi, nyari lilin aja. Ya Allah. Iya berat, pokoknya berat teman-teman. Dakwah itu berat, apalagi saya pribadi di sisi sebagai host kan, gitu. Waduh, luar biasa, ngontrol viewers, ngontrol moderator, ngontrol narasumber, iya kan, ngobrol juga sama teman-teman yang di atas kan. Tertibkan komal plus balas typingan teman-teman di bawah, itu luar biasa, nggak gimana Dan ya, nggak gampang seperti nggak iya, gampang benar, karena Ustaz kita Hanafi. nanti ada masa, ada waktu di mana kita hening, bingung apa yang kita tuh harus punya ide untuk bikin orang yang nonton Komal nih masih makin hidup.
Dan nggak semua komal seperti di komal ini gitu loh. Selalu di atas ratusan. Saya aja paling sempat di atas 600 itu yang nonton kalau saya buka komal. Apalagi kalau udah buka komalnya Aqidatul Awam tentang ngaji. Paling yang nonton 20-30. Itu aja udah hebat banget itu. Kalau ngaji gitu. Tapi kalau babnya adalah bab ini, bab janda gusuran, janda sengketa ya. Itu banyak banget itu. Malah janda sengketa itu, Ustaz. Iya, kalau udah babnya bab tentang janda sengketa, janda gusuran, full itu yang namanya komal. Sampai pengen gantian itu yang udah diturun, gantian, saya mau naik lagi, mau banyak nanya. Itu mama lo lawan. Kalau gua kan mendingan debat sama Oten daripada mama emak. Dan gini juga Ustaz Hanafi, alhamdulillah ya, akhir-akhir ini semenjak 1 bulan terakhir ini kan, apa nggak sampai 1 bulan sih, 2 minggu lah kurang lebih ya, 2 minggu. Itu hampir tiap hari, setiap buka komal, viewers standar itu 600, ya kan, 600, tembus 1K lagi, 1K lagi. Bahkan semalam tembus sampai 1,4K semalam. Itu viewers itu bertahan sampai jam 2, jam 2 pagi ada Bang Jibril kan, tembus sampai 1,4K. Itu viewers itu. Udah lama Semalam nih nggak itu. ketemu sama Jibril. Udah lama juga nih nggak dengerin itu. Ada waktu semalam, iya semalam itu. Wah, Izin host hari ini ulang tahun ya. nggak tahu. Enggak. Itu di bawah ada yang typing. Ngapa ulang tahun diem-diem aja. Gue aja nggak pernah tahu gue ulang tahunnya kapan. Kadang bini gue yang udah ngingetin, kadang gitu. Gue adik gue juga. Gue jangan ikut-ikut gue. Gue ditanya anak gue umur berapa aja gue kagak tahu. Ulang tahun saya 4 Januari, udah lewat. Kan? Oh, di bawah ada yang typing tuh. Iya. Udah lewat. Berarti udah tinggal Candaan kue bol. doang. Saya kue sama bolu Bang ya. ini Zohib, saudara. Gitu. Dan untuk yang jomblo ini pesannya nih, untuk yang jomblo dengarkan ini dan pahami baik-baik. Nggak ada laki-laki yang miskin di mata wanita yang tulus. Sebelum Kenapa? saya Nafi kasih itu, izin Bunda mau keluar dulu ya, parkir dulu nih. Siap. Jadi dengarkan dan pahami baik-baik seluruh teman-teman sahabatku yang di Komal. Saya yakin kalian itu lagi mencari hiburan, tapi hiburan yang mendekatkan diri sama Allah. Ya, kalian ngunduh aplikasi TikTok. Saya yakin kalian tuh lagi mencari. Ada yang gundah ingin mencari inspirasi. Nah inilah namanya inspirasi. Lagi pengen cari solusi dari segala masalah yang ada. Kan gitu. Maka dengarkan ini dan pahami baik-baik. Tidak ada laki-laki yang miskin di mata wanita yang tulus. Dan tidak ada wanita yang jelek di mata laki-laki yang baik. Karena pada hakikatnya materi masih bisa dicari dan fisik masih bisa dibentuk. Tapi yang tulus tidak akan datang 2 kali. Kiu, kukuruyuk, slebeo, betul nggak? Iya. Komal edukasi banyak. Ya, Ustaz Hanafi ya. Banyak. Semuanya komal mengedukasi, tetapi ada satu ciri khas yang sulit untuk ditemukan, di mana edukasi itu harus dibarengi dengan guyonan, humoris, lawak. Nah, itu yang sulit itu Ustaz Hanafi. Betul. Dan saya kayak gitu teman-teman. Saya tuh kayak gitu. Artinya saya selalu mengatakan di awal tadi, energi orang itu kan menular. Jadi kenapa sih bunda-bunda yang memang maaf, yang single parent itu kan rata-rata masuk ke komal-komal pargo ya apa. Sebetulnya dia lagi cari hiburan. Dia lagi cari ketenangan gitu loh. Tapi dengan cara yang salah. Padahal akhirnya mereka tuh menular kan, energi orang tuh menular. Kamu adalah hasil dari lingkungan kamu. Kamu tuh hasil dari lingkungan kamu. Ya masuk di komal-komal pargo ya apa gitu segala macam. Karena dia lagi cari hiburan, dia lagi ruwet, lagi mumet, lagi hidup Pak. Seperti orang-orang yang mohon beribu maaf, ada TKW-nya. Karena itu saya selalu bilang, karena lingkunganmu itu membentuk dirimu, kebiasaanmu, hingga nasibmu. Nah, posisi itulah yang membentuk masuk di komal-komal. Hingga yang terlontar di kalimat-kalimat para single parent itu, lebih baik sendiri, ya kan? Udah omongannya mama kan gitu, enakan sendiri coy, yang penting bisa cari uang sendiri coy. Padahal setelah turun komal, mandi, ngaca, terus lihat plafon, tidur, ya Allah capek sendiri ya Allah, gak ada imam apa ya Allah. Itu ujungnya tuh. Ya karena memang kebawa euforia kalau lagi masuk di komal-komal itu ya.
Padahal dia juga dalam hati, ya Allah, kan saya juga pengen punya laki, ya Allah, capek ya Allah sendiri. Itu. Ya, makanya masuk di komal-komal yang di situ penuh dengan mengingatkan kepada Allah. Ketika jodohnya di situ, ketemunya di posisi laki yang lagi cari untuk itu bareng-bareng. Karena itu saran saya adalah jika lingkungan kamu baik, kamu akan baik. Masuk komal baik, kamu temunya di komal yang baik. Tapi kalau masuknya di lingkungan buruk, komal yang buruk, ketemunya ya udah. Mbak seperti orang-orang yang, wah, gua udah butuh, nggak butuh gua sama cowok. Yang cowok juga gua nggak butuh sama lu gitu kan. Akhirnya dapat tuh ketemu di situ, nyaman tuh. Iya siap-siap gitu loh. Egonya masing-masing merasa, ya udah lu mau lanjut, enggak ya udah beres. Tuh di TikTok tuh. Lingkungan yang sama hanya akan menciptakan nasib yang sama. Jika kamu ingin mengubah nasibmu, maka ubahlah lingkunganmu. Masuk di komal-komal yang dia sebetulnya untuk ke situ. Gitu loh. Ini kan kagak ini gitu loh. Kalau udah ketemu nggak set, wah happy set sendiri. Beneran, berhari-hari seminggu. Kayaknya tegar banget. Kerja saat TKW, gaji saya, woi 25 juta Jepang coy, Taiwan coy, kerja saya gini coy, wah gitu kan. Giliran pas japri dikasih nomor WA, ada nggak temennya? Tapi ngumpulnya di Pargo. Nah, itu Kalau dia. habis kau dipermainkannya. Udahlah bunda-bunda. Saya jangan on. Saran saya itu jangan on. Ini edukasinya nih. Yang satu hal yang perlu kamu ingat, jangan terlalu terbawa suasana. Kenyamanan terkadang hanya modus di TikTok itu. Kamu harus pandai-pandai mengontrol hati, wahai para wanita. Jangan on, nggak masalah deket sama siapapun, nggak masalah. Jangan on. Jangan sampai membesarkan ekspektasi tanpa adanya komitmen dan bukti. Karena semakin kamu dibuat nyaman dan besar harapanmu, maka akan semakin besar pula peluangmu untuk kecewa dan sakit hati. Kukuruyuk, lebeu, kiu. Betul nggak sih? Gitu. Iya, udah betul itu. Makanya Nyaman, ini apa ya, Satanafi ya? Saya buka live kan selama 2 bulan terakhir, kalau nggak salah ya 2 bulan, 3 bulan terakhir. Itu followers, diawali followers itu 3.000, 4.000, 3.000 kalau nggak salah ya, 3.000. Sekarang followers 3 bulan menanjak naik, sekarang udah 18,3 kan. Gitu. Mantap. Iya, 18,3K dan nggak tahu kenapa aura-aura positif terpancarkan dari berbagai arah penjuru mata angin dan Masya Allah. banyak yang datang dengan sendirinya kan, di mana kita menebar kebaikan di mana-mana. Ada yang datang, seakan-akan mereka itu tertarik dengan sendirinya untuk masuk di komal seperti magnet. Jadi komal saya ini ibarat medan magnet, itu mereka berdatangan. Masya Allah. Oh, mantap. Berdatangan gitu. Yang saya harapkan yang datang itu yang muda-muda, mudi-mudi. Malah yang datang janda. Mama. Jangan-jangan mereka hasil karena dari mereka selalu keliling karena ketemunya di komal Khodam hadir malah nyari-nyari perangkat begitu, bahaya. Terhipnotis dengan itu, jangan-jangan akhirnya ketemu di sini, aduh gue udah capek, gue tempat pargoy gue capek, ujung-ujungnya gue juga lelah, tempat ini gue juga lelah. Ketemu nih di sini, edukasi. Kapan waktu edukasi? Kapan harus berperang dengan akidah, dengan menegakkan tauhid. Wah, kan itu keren, Masya Allah. Itu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, berkah selalu, dan yang paling pasti malam Jumat sama Allah ditakdirkan selalu lisan bisa berzikir, bisa bersalawat terus-terusan kepada Allah hingga hajatnya sama Allah dipermudah. Dan ingat kawan-kawan satu hal, ya, satu hal yang perlu kalian ingat, jangan sampai merasa ya Allah kok saya nggak diterima ya Ustadz doanya, padahal saya udah minta terus loh gitu loh. Ingat teman-teman, saya selalu menginformasikan ada kalanya pemberian dari Sang Maha Cinta, ada kalanya pemberian dari Sang Maha Kuasa yang segala-galanya yaitu dari Allah, itu berbentuk tidak diberi.
Ada kalanya pemberian dari Allah itu berbentuk tidak diberi. Ada kalanya kau ya, itu bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Ya. Yang diperlukan dalam diri kita itu adalah sifat ridha, tafwir atau berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya sudah ridha atas ketetapan-Mu ya Allah. Ya, dengan keputusan-Mu ya Allah. Saya sudah maksimal. Ya, jadi jangan istilah ridha itu terus kita diem aja. Nggak nyari. Yang niatnya mau cari rezeki ya, mau usaha, dia diem aja tuh, nggak ada usahanya. Nggak begitu. Tetap dia doa, tahajudnya, duhanya, salat 5 waktunya, sunnahnya, zikirnya, tapi juga harus action. Yang nyari jodoh juga begitu. Jangan cuma, saya kan perempuan Ustaz, saya sih menanti. Masa kalah sama tumbuh-tumbuhan? Pohon, bunga, itu aja masih berusaha supaya didatangi sama kumbang. Dia tampakkan pesonanya untuk kumbang datang kepadanya. Itu pohon loh. Masa kita dikasih akal nggak bisa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Karena itu ketika kita sudah ridha, lalu usaha, ikhtiar, tawakal, maka kata Rasulullah tidak ada orang yang berdoa kecuali doanya pasti dikabulkan. Dan bentuk kabul itu ada 3. Bentuk kabul itu ada 3. Pertama, diberi di dunia, atau yang kedua, disimpan untuk di akhirat, atau yang ketiga, sebagai tolak balak. Nah, kabulnya doa itu pasti kawan-kawan. Kalau doa itu dipenuhi syarat dan rukunnya, makan yang halal-halal, ya, hatinya selalu bersih, ya, ridho, nggak ngeluh, nggak gemerungsung. Wah, insya Allah doanya itu diijabah. Ya, insya Allah. Jangan sampai mikirin yang kita nggak bisa pikirin, teman-teman. Pikirin yang bisa kita pikirin. Berhenti untuk ngatur dunia yang dunia udah ada yang ngatur. Kita tinggal ikhtiar aja. Ya, berhenti untuk ngatur urusan dunia. Karena dunia udah ada yang ngatur, tapi kita tetap ikhtiar. Ikhlas atas segala ketentuan yang sudah ditakdirkan, tapi juga usaha supaya muka kita nggak boros. Pernah dengar nggak? Pernah ngelihat nggak ada kalimat orang muka boros? Tua sebelum tua, kan kasihan. Ya. Itu namanya imut-imut, Ustaz Hanafi. Iya, makanya. Muka imut. Teman-teman di bawah tahu enggak muka imut? Enggak tahu kan? Ah, muka imut itu muka tua. Biar nggak boros mukanya. Muka boros tuh kita mikirin, ya nggak kita pikirin. Itu yang sering terjadi di muka bumi itu, kita di dunia ini kayak gitu, teman-teman. Sama persis kayak ada orang punya Mercy, kita mikirin yang punya Mercy orang, kita ikut ikut ribut mikirin. Itu pajaknya berapa ya? Tiap tahunnya untuk ini berapa ya? Padahal bukan punya kita, tapi kita ikut mikirin, kan aneh. Iya, Stres betul. ya kita. Yang punya orang kita yang mikir gitu loh. Sama dunia kayak gitu, yang nyiptain Allah, yang ngatur Allah, kita sok-sokan ngatur. Kenapa ya aku begini? Usaha kagak, ikhtiar kagak. Jadi mukanya boros. Iya. Dan ini menurut penelitian, ya teman-teman ya, menurut penelitian bahwa rata-rata perempuan itu lebih menyukai pria yang berwibawa ketimbang pria yang berwajah yang ganteng, gitu, berwibawa. Gitu Ustaz Hanafi. Menurut Gimana penelitian tuh? saya. Terus gitu. gimana? Maksud wibawa tuh gimana? Dirinci Ya. dong. Iya, Wibawa itu seperti apa? Ya, wibawa itu, bawa uang, bawa mobil. Allah. Bener gak sih tuh mama nyari yang kayak gitu tuh? Ya tapi nggak apa-apa teman-teman baru sadar di bawah ketawa semuanya. Ya pokoknya buat semuanya penyemangatnya malam Jumat sambil salawat, sambil tap-tap layar tapi sambil salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sambil tap-tap layarnya kita sambil memotivasi. Semua, ingat teman-teman, semuanya. Semua dalam kehidupan ini yang tidak ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk pergi dan hilang. Dan semua yang ditakdirkan untukmu akan menemukan caranya untuk datang. Ingat,
Yang buruk sengaja Allah lepaskan dari hidup kita agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Selebeu, kiu kiu, kukuruyuk, betul nggak? Jadi nggak usah sedih, santai aja. Gitu loh. Jadi semuanya pasti baik kalau datang dari Allah. Ya, nggak perlu risau, nggak perlu gundah. Dan pesan ini juga buat teman-teman yang sedang dimabuk cinta. Ya, siapapun. Ini saya sengaja buat untuk siapapun yang mencintai seseorang terlalu dalam. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita harus kehilangan diri kita. Ya, kehilangan harga diri kita sendiri oleh sebab terlalu mencintai seseorang yang salah. Sehingga kita lupa bahwa diri kita sendiri itu istimewa dan patut untuk dicintai. Jadi, mulai hari ini, mulai detik ini, jangan mencintai seseorang terlalu dalam. Luangkan sedikit waktu untuk mencintai diri sendiri. Kalau kata bahasa apanya tuh iye gitu kan. Ya iya dong, jujur kan pada saat saya cuman pengen mendengarkan curhatan saya kan tadi saya udah bilang ya. Ada yang bilang nyaman sendiri ya. Pada saat nyaman sendiri pada saat tidur terus di samping ya Allah bantal guling mulu temen gue ya Allah. Itu kan juga gak enak juga tuh sendirian itu. Sengsara dulu. Nah, motivasi dari saya hari ini teman-teman. Nah, sudah jawab semua, mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu, ya saling bantu doa. Motivasinya teman-teman. Jangan mudah percaya pada orang yang mencintaimu. Jangan mudah percaya pada orang yang mencintaimu dengan cepat. Ya, saya ulang, ini karena pertanyaannya tadi, mana yang lebih menakutkan sendirian seumur hidupmu atau bersama orang yang salah? Nah, motivasinya dari saya hari ini adalah insya Allah, kalau Allah kasih panjang umur, jangan mudah percaya pada orang yang mencintaimu dengan cepat. Karena kalau bukan sebagai hiburan, bisa jadi dia sedang berusaha melupakan seseorang dengan cara mencintaimu,
atau tidak menutup kemungkinan juga engkau dia jadikan sebagai bahan pelampiasan yang pada akhirnya itu nanti akan menyulitkan dirimu sendiri. Ya, cinta itu memang merupakan satu anugerah. Cinta itu kan anugerah. Ada lagunya tuh. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Itu cinta tuh. Nah, jadi cinta itu merupakan satu anugerah yang besar dari Allah. Namun, jika kalian salah menempatkan kepercayaan dan cintamu itu kawan-kawan, maka bisa jadi kalau bahasa bisa jadi cintamu itu akan menjadi bumerang ya, bisa menjadi bumerang besar bagi dirimu sendiri. Saran saya, telitilah terlebih dahulu sebelum engkau mencintainya. Jika perlu saran saya, istikharahlah terlebih dahulu, minta petunjuk dari Allah. Dan saya selalu kalimatnya adalah lebih baik melibatkan Allah di awal ketimbang engkau harus melibatkan Allah di akhir ceritamu. Mungkin itu nanti akan menyulitkan bagimu kawan untuk menentukan pilihan setelahnya. Jadi lebih baik melibatkan Allah. Ya, melibatkan Allah di awal ceritamu. Ya Allah, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ya. Karena itulah di situ teman-teman, libatkan Allah di awal cerita kalian daripada kalian harus melibatkan Allah di akhir cerita kalian. Walaupun memang tidak ada kata terlambat. Ya, seperti itu saran saya. Slewew, kukuruyuk, kiu-kiu. Jangan lupa tap-tap layar, teman-teman. Iya. Mantap. Memang saya belum rencana untuk ini teman-teman ya, belum share atau bongkar-bongkar berangkas sengaja memang. Karena ini hari malam Jumat kan, memang tujuan saya untuk silaturahmi dulu kan sama teman-teman viewers biar kita beraktivitas kan gitu. Karena kalau udah aktivitas berhubungan dengan Oten langsung itu pasti saya fokus betul-betul fokus sama narasumber, fokus sama typing di bawah. Tapi kalau berinteraksi seperti ini ya jarang gitu. Memang dikhususkan untuk di hari Jumat aja. Ya bahkan ya kita masalah ngobrol-ngobrol tentang kehidupan sambil kehidupan itu yang menyebabkan kita dekat sama Allah. Jadi kehidupan sehari-hari tapi yang dapat menyebabkan kita ingat sama Allah. Itu keren teman-teman. Ada waktunya kita memang harus diskusi ya secara masalah akidah gitu loh. Tapi sesekali kita betul lah ketemu dengan viewers di bawah, teman-teman yang selama ini mungkin ada yang nggak sempat mau naik, ya insya Allah ya beberapa jam ini masih bisa dikasih sambil kita untuk niat zikir. Ya zikir itu kan gimana caranya gitu. Jodohnya mandul gimana Ustadz? Kamu niatnya nikah itu pertanyaannya tuh menjebak dirimu sendiri. Jodohnya mandul. Kamu nikah tuh untuk apa tujuan? Kalau kamu nikahnya saya udah tua saat saya pengen punya anak, maka konsekuensinya kamu menikah itu harus siap dengan konsekuensi nggak dikasih anak. Tapi kalau kamu niatnya saya nikah karena Allah, seperti dalam salat saya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ya, wa punya bini, wa gue punya laki, lillah, itu. Saya niatnya karena engkau ya Allah, saya nikah, udah. Lah kalau umpama saya nikah gara-gara pengen punya anak, tiba-tiba nggak punya anak, nah itu repot. Iya. Saya nikah gara-gara dijodohin, Ustaz. Ya udah pasti ada masalah. Saya nikah karena bapak saya punya utang nggak bisa bayar, ya saya dijodohin. Nah ini macam-macam. Saya nikah karena udah tua, Ustaz. Gitu. Banyak masalahnya nanti. Tapi kalau saya nikah niat karena Allah, clear sudah. Betul. Mungkin pengertian dia mandul mungkin mandi dulu kali ya. Bisa jadi.
jatuh cinta cepat juga nggak apa-apa asal positif. Terus kenapa dia terlalu cepat jatuh cinta? Karena takut diambil orang. Bisa. Dan yang paling menyeramkan tahu nggak dari cinta apa teman-teman? Yang paling menyeramkan dari cinta itu sebetulnya apa? Ada yang tahu? Jadi yang paling menyeramkan dari cinta sebetulnya adalah dia tidak benar-benar ingin memiliki, namun dia juga takut kehilangan. Kiu kiu, slebeo, kukuruyuk. Itu yang menyeramkan teman-teman. Iya, Itu sangat betul. menyeramkan itu. Dia nggak benar-benar ingin memiliki, tapi tiba-tiba, tapi juga takut kehilangan. Sengsara kau. Betul. Memang sengaja teman-teman saya belum mau bongkar berangkas karena saya gunakan momen di malam Jumat ini sambil kita tausiah tipis-tipis sama Ustaz Hanafi kan. Sambil saya berinteraksi sama teman-teman viewers yang naik, ayo silakan naik, kita ngobrol sambil tausiah mumpung Ustaz Hanafi ada di sini. Buaya gitu. level 3. Jangan bilang buaya level 3. Kalau buaya kalau perlu levelnya level C6 kalau perlu. Itu lebih keren itu. Tanggung. Karena kalau dalam konteks sudah diskusi, ya teman-teman ya, dalam udah konteks nggak diskusi itu jangan harap Nggak ada harapan teman-teman lagi untuk dibawa, naik. teman-teman mau dibawa untuk naik, jangan harap untuk bukan karena saya nggak mau naikkan, tetapi memang dengan kondisi ada saat memang pada saat ada orang request itu saya nggak naikkan, bukan berarti saya nggak mau naikkan, tetapi saya menyesuaikan porsi yang ada di atas Komal. Gitu. Oh, dua narasumber ini udah cukup dengan kondisi Oten yang seperti ini kan. Gitu. Nah, saya belum menaikkan. Nah, tetapi ada kondisi. Nah, pada saat ada yang request lagi, oh ya, oke, aman, sudah clear, sudah. Ayo naik, kita ngobrol sama-sama. Gitu, teman-teman. Jadi saya gunakan momen malam Jumat ini momen silaturahmi, saya langsung berinteraksi dengan teman-teman di bawah. Karena kalau udah ada Oten dengan viewer 1,1 di atas, aduh, berat. Gitu, berat teman-teman. Paling naikin Oten ya sekitar jam-jam 9 lah. Karena kalau jam segini Oten masih mereka pada sibuk yasinan juga kan gitu. Ya mungkin ada yang makan malam atau gimana. Itu malah Bang Inspirasi ada tappingan lagi apa judulnya lagi cari jodoh kah? Alamak cari jodoh gitu. Kita lagi motivasi sih cari jodoh. Klik di keranjang kuning gitu ya. Klik di keranjang kuning COD tuh jodohnya tuh. Aduh. Iya, karena kalau sudah ada Oten ini macam kayak ini kan Dina kan, Kak Sinar ini pasti langsung tergeserkan. Iya kan, karena saya kalau naikin Oten langsung 3 biji langsung saya naikin. Langsung 3 akun. 3 akun Oten, memang saya sisakan untuk 3 akun Oten. Gitu. Ustaz Hanafi 1, Ustaz Tahta 1, itu belum ada lagi. Kalau ada Bang Handi, ada Bang Ardi, sudahlah. Saya yang turun malah. Mendingan nyimak di bawah, nyolong-nyolong ilmunya para guru. Biar Oten pada naik, seru jadinya. Gitu Ustaz Hanafi. Apalagi tiba-tiba langsung ada Bang Zuma di bawah, numpang tidur. Kan biasa typing itu, numpang tidur. Sudah. Pasti ada yang jadi korban lagi. Ada yang jadi korban. Itu kan minta kursi, beliau naik. Sudahlah. Jadi, ya gitulah. Gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini kan malam Jumat, memang saya sengaja untuk belum mau naikin Oten, walaupun akun Oten di bawah ada, teman-teman Kristen di bawah ada, cuman saya nggak mau. Ini Yogiri juga dia bilang, aku Oten naikin kue host kata dia. Tar, ada waktunya Iya. Bangku, sabar. Gitu. Aku Oten naikin kue host, ya nggak apa-apa nanti ya. Itu nggak apa-apa Bang. Aman itu gampang. Gitu. Ya, naik.
Apa Yogiri? Aduh. Korban pertama di malam Jumat, teman-teman. Jangan lupa tap bayar, teman-teman. Bang Yogiri, selamat malam, abangku. Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Ya, siap. Mas. Selamat malam, Bang Yogi. Mana? Dari mana, Bang? Mana? Dari Kristen apa? Protestan, Katolik atau apa? Islam Pak. Apa? Islam. Oh, Islam. Masya Allah. Mantap. Gimana, Bang? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada Bang, cuma mau ikut ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrol-ngobrol. Ya udah, Bang. Saya butuh 2 kursi, Bang, untuk mau naikin teman-teman dari Buddha dan Hindu, ya. Oh ya udah Bang, makasih Bang. Sama-sama, Bang Bang. Yogiri. Iya. Karena Bang Bang Yogi Gori dibawa ngaku bilangnya jadi Oten. Oten. Iya. Bang Yogiri tahu nggak Oten apa Bang Yogiri? Bang Yogiri tahu Oten, arti Oten apa? Apa artinya? Belum tahu. Orang Kristen. Orang Kristen itu Oh. Oten singkatan. Jadi Bang Yogi malah ngakunya Kristen nggak boleh, biar tahu dulu Bang. Saya cuma, maaf Bang, saya cuma ingin naik. Saya cuma Iya ingin nggak naik. apa-apa, nggak apa-apa Bang Yogiri, nggak apa-apa. Kali ada yang mau disampaikan atau mau menambahkan dari tadi dengar, nggak apa-apa Bang Yogiri. Kan salah satu Bang Yogiri yang apa namanya ngefans sama Komal ini nggak apa-apa. Silahkan apa yang mau Bang Yogiri sampaikan gitu. Apa kritikannya supaya Komal ini makin luar biasa gitu. Ada masukannya nggak buat Komal ini Bang Yogiri? Silahkan nggak apa-apa. Mumpung sudah di atas Bang Yogiri. Baiknya gimana gitu, saran dari Bang Yogiri itu maunya gimana gitu. Bang Yogiri lagi di jalan Iya. kali ya? Enggak, Gimana? saya cuma bingung, saya mau tanya apa. Saya cuma mau ikut ngobrol-ngobrol aja kok. Oh, jadi bingung juga, apalagi Bang Yogiri aja yang naik bingung, Iya. apalagi saya. Saya tuh bilang ngaku Oten itu biar diangkat, biar naik. Oh, siap. Sudah dinaikkan, mudah-mudahan Iya. sehat Bang Yogiri, sukses selalu. Di Amin. mana tinggalnya Bang Yogiri? Tinggal di mana? Di Bandung, Jawa Barat. Oh, Bandung, Jawa Barat. Sukses selalu Bang Yogiri. Insyaallah. Amin amin amin. Ya. Iya gitu ya, Bang Yogi ya. Mungkin Bingung, Bang Yogi saya ini save bingung. dulu 2 kursinya, Bang ya. Mau save 2 kursinya dulu untuk Oh, persiapan sebentar. Oh iya Ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sama, Bang. Sama-sama. Ya Bang, Izin makasih. Bang ya, saya turunin ya. Nggak apa-apa, Izin. nggak apa-apa Bang. Makasih. Siap. Oke, Bang. Aku turun nggak apa-apa, host. Udah ini. Itu karena kalau Kak Dina mau minta diturunin tanpa minta, insya Allah sebentar pasti saya akan minta dengan sendirinya. Cuman kan belum ini kan, belum ada aktivitas kan, belum ada aktivitas kan gitu ya. Jadi santai-santai aja dulu, aman. Gitu. Ya paling 1 jam lagi, 1 jam lagi kan, gitu, 1 jam lagi. Karena akun-akun Oten di bawah ini banyak di bawah. Kalau saya tengok ini kan, oh ini Oten, ini Oten. Cuman memang belum saya mau naikkan. Itu masih nyaman sih, masih nyaman mau ngobrol sama teman-teman di bawah, teman-teman viewers. Ya kan, guyonan. Ini aja kita guyonan ini ngobrol-ngobrol nggak jelas kan, yang nonton 310 orang kan. Naikin saya dong, pengen minta saran. Wah, Bang Wodeng. Apa Bunda Wodeng apa Bang Wodeng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bunda wabarakatuh. Wodeng. Waalaikumsalam Mana hari ini Bunda Wodeng, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, yang penting sehat. Udah, nggak ada lagi udah. Penting sehat. Itu anugerah itu. Syukurin Terima saja. kasih. Ya, gimana Sama-sama. Bunda Wodeng? Mau minta saran ini ya Bang. Apa sarannya? Bukan minta itu, minta deposit enggak ya? Saran doang kan? Minta saran ini ya Bang. Wih, makasih.
Hah? Gimana? Ini apa? Ada cowok nih suka sama aku. Oh, alamak. Terus? Gak apa-apa. Jangan ketawa bang, ikutan ketawa saya lagi. Inisial. Jadi ada seseorang. Ada cowok suka sama Gitu aja. Jangan Wodang nih. pakai dirinya bunda. Itu saran saya. Seseorang. Oke. Ada seseorang yang suka sama saya nih. Itu wajar. Tapi sayanya nggak suka. Terus Terus? aku pernah minta tolong ke dia gitu. Minta tolong maksudnya minta tolong pinjem dana gitu kan. Nah, itu demi Allah saya mau ganti gitu kan, tapi dia nggak mau ganti uang lagi katanya, nggak usah diganti katanya, tapi kamu mau jadi istri saya katanya gitu. Tapi kakak ini memang sebelumnya udah pernah nikah atau gimana? Single parent sekarang. Nah, kan apa saya bilang? Apa dek? Adekku. Mantap. Oh, Jadi gimana bang ini caranya biar dia nggak maksa-maksa ngajak nikah gitu, soalnya saya nggak suka gitu. Nggak pacaran sih, nggak pernah ngajak ta'aruf gitu kan, gitu ya. Itu saya pernah minta tolong tapi bener-bener butuh waktu itu kan, tapi dianya ngomong nggak usah dibalikin, tapi kamunya harus mau jadi istri saya, gimana katanya gitu. Iya. Gimana tuh Ustaz Hanafi solusinya? Oke, bunda. Saran Iya. saya. Pertama dari kesalahan. Kalau dilihat dari ini kan saya nggak tahu keaslian cerita sesungguhnya. Heeh. Biasanya laki-laki itu ketika wanita ini membutuhkan sesuatu, itulah, mohon maaf nggak semuanya wanita, tapi itulah tipikal seorang wanita itu, saat dia butuh sesuatu, ketika udah mendapatkannya dia mudah untuk mencampakkan. Itu yang terjadi. Nggak gitu juga konsepnya abang. Iya, nanti dulu. Jadi itu pertama. Jadi laki-laki ini tidak akan mungkin melakukan sesuatu tanpa ada sesuatu di balik itu. Ya. Itu semua. Karena ini udah jadi manusiawi loh. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang, pasti ada sesuatu di balik itu. Kenapa dia membantu? Betul nggak? Iya juga sih. Oh, iyalah, nah, ketika dia membantu pun karena memang posisi kita butuh, ya kita dengan nada sebagai wanita yang ya namanya wanita gitu ya, menebar pesonanya supaya bisa dibantu dulu. Masalah nanti mah kelar. Ketika udah dibantu wajar dia ada kalimat, gak usah dibayar, yang penting kamu mau nggak jadi istri saya. Itu masih bagus. Ada cerita begini bunda. Ini sebut. Akan tetapi si laki-laki itu nggak sedikit pun menunjukkan kekecewaan dan wajah yang sedih. Sahabatnya yang nganter lamaran tersebut lalu ngomong, kenapa lu nggak sedih? Lu nggak ada sedih sedikit pun, lamaran lu padahal ditolak lu mentah-mentah sama dia. Lalu jawab sang laki-laki tersebut apa? Sesungguhnya ini bukanlah satu kegagalan atau kesedihan yang layak saya tangisi. Justru ini adalah petunjuk dari Allah, karunia dari Allah yang patut saya syukuri. Sahabatnya semakin bingung dan heran bunda. Ya. Lalu dia bertanya lagi, gimana sih lu, orang udah ditolak mentah-mentah, lu malah bilang petunjuk, malah bilang karunia, apa sih yang lu maksud? Gitu. Ya, ini motivasinya nih. Akhirnya laki-laki tersebut menjawab kembali kepada sahabatnya, aku baru saja kehilangan orang yang sama sekali tidak mencintaiku, sedangkan dia perempuan yang sangat aku cintai telah kehilangan orang yang sangat mencintainya, dan belum tentu dia akan mendapatkan orang yang benar-benar mencintainya seperti diriku. Sampai sini paham bunda? Paham. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, sebuah pelajaran bahwa terkadang kita suka salah paham terhadap ketentuan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Coba kalau kita renungkan dari kisah ini, Allah telah memberikan karunia
kepada si laki-laki tersebut agar hidupnya tidak bersama dengan orang yang tidak mencintainya. Sedangkan si wanita itu bisa saja salah dalam memahami tentang masalah hikmah di balik cerita itu. Dia salah dalam terhadap ketentuan Allah. Dia telah menolak seseorang laki-laki yang sangat mencintainya. Padahal dia juga nggak mencintainya, tapi sebetulnya dia kehilangan orang yang sangat mencintainya. Paham sampai sini, Bunda? Paham, Pak Ustadz. Itu hikmahnya. Motivasinya dari saya. Masya Allah. Terima kasih ya, Bang. Oh iya, artinya Bunda telah menolak orang yang sangat mencintai Bunda. Tapi Bunda nggak sadar itu. Mungkin Bunda merasa, gue nggak butuh dia. Tapi Bunda telah kehilangan orang yang sangat mencintai Bunda. Paham sampai sini? Gitu loh. Masalahnya gini Abang, kenapa saya tolak? Soalnya keluarga saya nggak mau kalau dijadiin bini ketiga. Wah, ya nggak tahu kalau dibaliknya itu nantinya ceritanya. Ceritanya mah komplit dong. Jadi guanya kan rugi, gue jelasin dari tadi. Aduh. Prank Ustadz Enof. Iya, ceritanya pakai PR sih, jawabannya PR lagi. Aduh. Gitu Bang, itu yang bikin saya nggak suka. Karena dia maksa jadiin bini ketiga, keluarga saya pada nolak. Gimana Bang? Ya iya. Artinya orang itu membantu Bunda karena kan di balik itu orang ada sesuatu. Kenapa dia membantu? Ada maunya. Pasti ada sesuatu, ada maunya. Dan Bunda menerima itu, konsekuensi itu harus siap Bunda. Nggak perlu Bunda dengan kondisi. Karena kan Bunda kan berharap untuk duit itu dapat kan. Ya pasti dengan cara Bunda, gayanya Bunda. Bagaimana supaya dikasih itu utangan itu. Aku nggak pernah modus Bang, nggak pernah modusin Ya, orang. nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Ini versi kalau ngobrolnya secara luas, pandangannya secara luas. Ya udah Bang, terima kasih ya saran dan motivasinya. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang melamar kamu, ya itu tadi motivasinya. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa terkadang kita suka salah paham. Padahal Allah telah memberikan karunia-Nya kepada laki-laki tersebut agar hidupnya tidak bersama dengan orang yang tidak mencintainya. Tapi si perempuan ini salah. Jangan-jangan dia merasa orang gue nggak cinta sama dia, padahal dia telah kehilangan laki-laki yang sangat mencintainya. Itu doang. Tapi gini Bang, kalau misalnya aku paksain nikah sama orang yang tidak saya cintai, itu takutnya, khawatirnya, saya khawatir fatalnya sama saya Bang. Saya tidak menutup mata bahwa perempuan yang menikah bukan dilandasi oleh cinta, itu kadang belok dia jalannya Bang. Bunda tahu nggak apa arti cinta? Rumusnya cinta Bunda tahu nggak? Ini sebelum ngebahas, kita udah terbiasa diskusi dengan teman-teman Kristen, maka kita harus bahasanya biar baik dulu. Apa itu cinta? Rumusnya cinta itu apa Bunda? Kalau sampai sekarang artinya cinta tahu. sih belum tahu Bang. Oke. Cinta itu rumusnya memberi Bunda. Tapi kalau nafsu itu rumusnya adalah meminta. Paham nggak sampai sini teman-teman? Cinta itu rumusnya memberi. Tapi kalau nafsu itu rumusnya meminta. Maka nanti ada definisi cinta. Apa itu definisinya? Imam Ash-Shawqi mengatakan apa? Lau kuntum ahibba ila ma farartum min bala'i. Kalau kamu itu memang benar-benar cinta padaku, sesuatu yang jelek daripadaku tidak akan membuatmu lari. Itu cinta. Jadi definisi cinta adalah dia yang memberikanmu, pertama nih definisinya, dia yang memberikanmu waktu dan energi tanpa mengharapkan bahwa kamu akan memberikan hal yang sama. Itu satu. Lalu yang kedua, definisinya adalah diantaranya dia akan memberikan energi positif yang membuat orang yang dicintainya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Lalu yang ketiga, apa itu? Dia yang menghargai segala kelebihan dan kekuranganmu dan menyediakan waktu untuk mendengarkan segala cerita bahagia dan sedihmu. Dan siapakah orang yang paling mencintaimu? Dialah dirimu sendiri dan tentunya Allah dan Rasul-Nya. Ingat Bunda, saya selalu katakan selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya tidak ada yang namanya perpisahan.
Hati dan jiwa itu tidak mengenal perpisahan fisik, Bunda. Sejauh apapun dirimu, engkau tetap ada dalam diriku. Maka goodbye atau selamat tinggal itu hanya untuk mereka yang cintanya hanya dengan matanya. Tapi bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Kalau sudah jatuh cinta, casing itu nggak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing, itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta, maka nggak penting lagi. Maka kata Maulana Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan. Namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Nah, akhirnya apa teman-teman? Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah. Itu yang nggak dipahami oleh banyak orang. Karena belum pernah jatuh cinta. Yang pernah jatuh cinta pasti mengerti apa nilai yang dicintai. Tidak sekedar casing. Itu menurut saya. Kiu, selebeu, kukuruyuk. Lanjut. Ya udah abang itu aja. Ini saya terima kasih udah dikasih kursi komal ini malam ini. Siap Bunda, sehat selalu, semangat terus Bunda. Terus minjem utang lagi kalau dikasih Bunda, nanti tinggal tolak lagi, udah gampang. Gue mau nebeng juga kalau bisa begitu kasbonnya. Aduh. Ya terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Keren, mantap. Allah. Kan kita bingung, orang ceritanya nanggung lah kecantol di tengah ya. Kita motivasinya nanggung gitu ya. Oh, kena prank juga gua. Yaitu Allah yang tanpa batas. Ya. Itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang cintanya tak terbatas. Ya. Cinta manusia yang terbatas saja bisa memberikan perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cintanya Allah yang tanpa batas kepada kita? Karena dialah yang mengajarkan kita tentang sejatinya cinta itu seperti itu. Ya. Perbanyak salawat, zikir, mudah-mudahan sama Allah malam ini dikasih anugerah bisa berjumpa sama Rasulullah walau dalam mimpi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum, Ustaz Alif lagi sibuk. Maaf Ustadz, itu kalau Ustadz kayak Alif, gitu Assalamualaikum. uang itu jatuhnya hutang nggak sih? Ya utang lah, ada yang utang duit, ya masa ya dibayarnya pakai empem-empem gimana? Ya, tapi kalau udah nikah diikhlasin ya udah lunas, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut Ustaz, aku mau berangkat ini, udah ada panggilan di sini. Siap, hati-hati. Ya manilah. Dia kayak gitu, Bunda. Dia ngutang nih sama seorang cowok. Terus nggak lama dia ngutang nih umpama 10-20 juta gitu loh. Ya kan dia utang. Ya cuman kan mikir masa utang itu dibayar sama empem-empem kan nggak mungkin. Tapi kalau seumpama lu nikah sama gua, tapi habis itu lunas, perjanjiannya gitu ya, berarti lunas. Itu. Ya, iya. Berarti istilah kata pinjam dengan rasa pinjam lah ya, ngutang, tapi sananya dengan ngomong nggak usah dibayar, dengan arti ada maksud tersendiri gitu ya. Iya, dia cuma pengen beli kucur hidup gitu. Ya, teman-teman lu jangan ketawa aja, bener apa enggak gua ngomong? Gua ngomong takutnya gua asal ceplos-ceplos, habis gua ribet kalau ngomongin terlalu panjang muter-muter. Udah. Cuman kan kita masih pakai halus, nggak terlalu ini. Tapi kan begitu ya teman-teman ya. Ngasih utang 10 juta, habis itu ini saya mau bayar, ya nggak usah dibayar gitu. Kan bayarannya kucur hidup itu. Aduh. Ini nggak ada. Ngapain deh bawa ini? Ngapain deh? Jangan. Kepret masuk surga nih. Di bawah ada yang bilang apem gosong. Masya Allah, ngadi-ngadi lu bang. Dina, Uti Dina, nanya sama Pak Ustaz Hanafi, Uti Dina, tentang Islam, mumpung ada waktu. Nanya lu Dina, lu jangan beraninya nanya di gengan lu doang, di sini lu nggak berani lu nanya lu, kepret. Sorry Ustaz Alfi, saya baru kelar makan tadi.
Iya. Makanya belum. Dina, lu jangan berani cuman di gengan lu doang. Ayo, perang di sini, banyak yang nanya. Nanya Uti Dina, nanya deh tentang Islam deh, biar apa, Alhamdulillah. tambah ilmu. Alhamdulillah udah kenyang adekku. Iya, Lanjut. takutnya kalau saya open mic sambil makan, nanti teman-teman di bawah salah dengar kan, jam, nah gitu. Kapak juga. Oh ya. Saya dibikinin ini malah. Sudah sama istri-istri kan dagang nih. Ada dagang apa macam-macam sih gorengan, ada apa namanya pisang tuh dipotong, goreng pakai terigu, terus ditaburin susu, taburin seres, taburin keju. Wah, mantep banget dah. Jadi sambil tiktokan, sambil ayang beb membuat sesuatu, wah tambah semangat kita teman-teman. Dina malu-malu, bukan Dina malu-malu abangku. Kang Agus. Dina malu-maluin. Ted nanya lagi, Ted. Ini gimana kalau yang laki-lakinya selalu minta uang gitu kan, sedangkan si perempuannya itu nggak pernah dikasih apa-apa sama si laki-laki itu, gimana? Laki-laki itu siapa dulu Mbak Sinar, suami atau Ya jangan teman? kasih orang laki-laki lah, kalau umpama lakinya Nah, ya. laki-laki itu calon suaminya, Ya. suaminya itu selalu minta uang, tapi si Ya, calon istri goblok itu lah sama perempuannya sekali nggak itu. pernah dikasih uang, itu gimana? Ya laki-lakinya bukan saya dulu, itu dulu, takutnya di framing gua lagi. Bukan saya kan? Itu dulu lurusin, takutnya gua lagi, walaupun gua kasbon banyak ya lunas-lunas gua minta Mas Dinar lagi. Aduh. Enggak, Tat. Maksudnya laki-lakinya itu calon suami gitu loh. Bunda. Sedangkan si calon istri itu nggak pernah dikasih apa-apa. Saya selalu ngomong gini Bunda, pada sahabat-sahabat saya, itulah bedanya laki-laki sama cewek. Kenapa saya bilang kalau cowok itu, firasat cowok itu 90% selalu benar. Sebab kenapa? Karena bedanya kita ini, teman-teman, laki-laki ini sama cewek ini, sama perempuan nih. Perempuan tuh mengandalkan perasaan seseorang itu tergantung pemikirannya. Beda sama laki-laki, sama kita. Laki-laki itu senang bermain logika. Logika itu disimpulkan dari kenyataan dan pengalaman. Jadi beda sedikit saja kebiasaannya perempuan, ya dia udah menduga tuh, pasti ribut nih. Itu. Kenapa? Intinya yang ada dalam pikirannya laki-laki, cowok, itu selalu ada sebab dibalik perubahan sikap. Itu yang akhirnya membuat rangsangan logika cowok itu keluar. Bedanya kalau cewek ini, dia pakai perasaan. Perasaan gak enak. Makanya teman-teman, ini kebanyakan ya, ini kebanyakan. Kalau yang selingkuh itu laki-laki, dia akan kembali kepada istri dan anaknya. Itu kalau yang selingkuh laki-laki. Tapi kalau yang selingkuh adalah istrinya perempuan, dia rela meninggalkan anak dan suaminya demi selingkuhannya. Itu hampir rata-rata. Betul atau tidak? Betul. 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 Kasih jawabannya, Ustaz. Semoga yang DM tadi di bawah suka, puas dengan jawaban itu ya. Ya. Jadi kalian, wahai para laki-laki, jangan memanfaatkan perasaan perempuan. Karena perempuan itu lemah. Dan perempuan saya sarankan, jangan on. Nggak masalah, kamu dekat sama siapapun nggak masalah. Tapi jangan on. Gunakan logika. Kalau perempuan sudah menggunakan logika sedikit, habis kau wahai para laki-laki. Kenapa? Karena yang tertinggal kalau orang sudah menggunakan logika itu pasti ada dua. Sabar atau sadar. Pergi karena sadar atau bertahan karena sabar. Itu yang tertinggal. Kiu, sebeu, kukuruyuk. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya kalau perempuan udah pakai logika itu lebih jahat dari laki-laki. Ya makanya jangan selalu pakai perasaan dan dimanfaatkan. Kalian laki-laki, ya wahai para laki-laki, jangan memanfaatkan kelemahan wanita. Dan perempuan hancur tuh bukan gara-gara kita, bukan gara-gara laki-laki. Nggak ada perempuan hancur gara-gara laki-laki.
Kalian para wanita tidak hancur gara-gara laki-laki, kalian hancur karena perasaan kalian sendiri, karena kalian nggak bisa mengendalikan perasaan. Paham itu? Kalian tuh hancur karena kalian dan perasaan kalian sendiri, bukan gara-gara kami. Tapi kalian dimanfaatkan sama laki-laki dan kalian mau. Itu yang bikin kalian sedih dan hancur dan selalu menangis. Paham itu? Ya. Ya kalau dikit-dikit makanya kayak emak-emak pakai perasaan. Saya Ustadz Alif ya. Ustadz Arif ya. Terus ada Kores. Ada host, yang nyetir Dina, yang nyetir Sinar, yang nyetir Vera, giliran nggak lama nyebur ke jurang. Wah kok nyebur ke jurang bunda? Perasaan depan nggak ada jurang deh, pakai perasaan. Orang udah nyebur pakai perasaan. Makanya pakai logika, lihat di depan ada jurang apa kagak, belok kanan, belok kiri, jangan pakai perasaan lah. Udah nyebur ngomongnya perasaan depan nggak ada jurang deh, perasaan. Orang udah nyebur perasaan. Itu perempuan yang bikin hancur. Makanya gunakan logika, fakta, realita gitu loh. Lalu disimpul dari kenyataan dan pengalaman. Hebat kalian kalau jadi wanita kayak gitu. Ya. Perempuan sering mengalah. Iya. Perempuan sering mengalah, tapi jangan berhenti di mengalah. Sampaikan keluh kesahmu. Saya ulang-ulang. Arti sakinah, mawaddah, warohmah, tafsir di kalimat sakinah itu, tafsir yang benar yang disebut sakinah artinya apa? Klimaksnya seorang laki-laki yang membuat laki-laki tenang adalah saat dia hubungan intim dan dia keluar, dia tuh tenang tuh laki-laki. Tapi klimaksnya seorang wanita, kalian harus keluar omongan unek-unek kalian dan laki-laki harus siap mendengarkan supaya sampai klimaksnya tuh perempuan. Dan itulah yang terjadi hari ini di komal-komal di TikTok, wanita tuh sangat mudah didapatkan pada saat kita menjadi kuping pendengar yang baik. Kelepek-kelepek kebanyakan perempuan, itu yang terjadi, betul atau tidak? Klimaks itu apa Ustadz? Kenikmatan, puncak kebahagiaan, puncak ketenangan. Iya, betul. Sepakat Ustadz Hanafi. Memang faktanya seperti itu. Laki-laki jarang ngerti perempuan. Bukan laki-laki jarang ngerti perempuan. Gini loh bunda, teman-teman. Kita tuh dipertemukan sama Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha mengerti kita. Itu nggak ada yang kebetulan nggak ada. Semuanya Tuhan berikan tuh rencana yang begitu luar biasa perfect buat kita. Ya. Allah itu lebih paham siapa yang pantas mendampingi kamu. Dan Allah lebih tahu siapa yang seharusnya lebih baik menemani langkahmu sampai menuju surganya. Jadi minta saja pilihannya sama Allah, jangan paksakan keinginanmu. Ya. Maka saran saya, bunda, dibilang laki-laki kebanyakan nggak ngerti perempuan, kebanyakan nggak ngerti. Iya, tapi pertanyaannya, perempuan yang harus juga memahami laki-laki. Mudah kok memahami laki-laki, nggak sulit-sulit banget. Ya. Cuman karena kalian itu yang salah karena menggunakan perasaan. Gitu loh. Itu yang bikin kalian menjadi bumerang buat kalian. Ya. Jadi bukan berarti kalian harus nyalahkan laki-laki. Yang laki-laki jangan memanfaatkan kelemahan perempuan. Perempuan saya selalu bilang tadi, cobalah gunakan sedikit dengan logika itu. Kalau memahami seorang laki-laki bunda, nggak susah. Sangat sederhana. Pertama ingat nih, memahami seorang laki-laki itu sangat sederhana. Jika dia tidak mau memperjuangkan kamu, berarti tidak butuh kamu dalam hidupnya. Jika dia tidak meluangkan waktunya untukmu, berarti kamu bukanlah tujuan hidupnya. Dan bila si laki-laki tidak mengutamakan kamu di waktu kamu sedih dan terpuruk, maka kamu bukanlah prioritasnya. Dan wahai para bunda, kamu harus sadar tentang itu, bukannya sabar. Paham? Harus sadar, bukannya sabar di situ. Ini kan kebanyakan saya sabar Ustadz, karena sabarnya oon. Sepakat. Gitu loh. Kebanyakan ngomong sabar karena sabarnya oon. Dan itu yang terjadi sama emak-emak tuh, sama bunda-bunda tuh, sama perempuan-perempuan.
Jadi dia suka dimainkan dan dia suka menangis itu dia suka aneh gitu loh. Ada orang kayak gitu. Ada ya, seperti itu ya. Setan Nabi ya. Ada. Aku menderita, tapi dia masih mau lagi. Itu namanya sabar oon. Iya, 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 iya. Ada Tapi kata-kata kalau- indah Ustaz. Tapi kalau karakter wanita yang cemburuan itu gimana itu Ustaz Nabi? Wanita tuh wajib cemburu, kawan. Iya. Artinya kalau cemburu tanda apa? Ya tanda cinta. Justru cemburu. Cemburu ini itu karena cinta. Ingat ya, Siti Hawa itu cemburu kepada Nabi Adam. Pulang larut malam, padahal dia tahu pada saat itu tidak ada wanita lain, yang satu-satunya cuman dia. Tapi masih cemburu di muka bumi itu, masih cemburu sama Nabi Adam. Zulaikha itu cemburu kepada tanah. Aneh kan, Zulaikha cemburu sama tanah hanya karena setiap Nabi Yusuf bertemu dengannya, Nabi Yusuf langsung menundukkan ke tanah. Siti Aisyah cemburu karena Rasulullah selalu menyebut nama Siti Khadijah. Padahal beliau tahu, ya Siti Aisyah tahu, beliau telah wafat sebelum dirinya menikah dengan Rasulullah. Gitu loh. Nah, jika sekelas wanita penghuni surga saja punya rasa cemburu, apalagi istri lu, apalagi wanita-wanita zaman now. Udah jangan debat sama wanita yang sedang marah dan cemburu. Minta maaf aja, mundur dengan perlahan. Turuti dia. Karena yang sedang berdebat denganmu itu adalah hati dan perasaannya, bukan akalnya. Paham? Iya, iya. Lebeu, kukuruyuk. Dan salah satu tanda-tanda cemburu itu kayak gimana tuh Ustaz Nabi? Ya cemburu itu banyak hal, diantaranya ketika kita ini banyak atur, banyak protes, banyak hal-hal. Artinya berarti kalau ada laki-laki atau sebaliknya ya perempuan, berarti kau harus bangga, berarti dia memperhatikan kamu. Dan dia ingin kamu itu selalu posisinya terjaga. Itu wajar. Wajar. Laki, perempuan. Masya Karena kalau nggak Allah. punya rasa cemburu, kata Rasulullah itu dayus. Hmm. Dayus. Di hadis itu dibilang dayus. Siapa itu dayus? Dayus itu orang yang tidak akan mungkin mencium bau surga kalau dia nggak punya rasa cemburu. Wih, mantap sekali. Tinggi sekali bahasa sastra itu Ustaz Nabi ya. Bahasa sastra yang sangat luar biasa. Ngeri ya. Kalau seumpamanya Ustaz Nafi ada makhluk, iya kan, ada makhluk yang cemburu kepada makhluk yang seharusnya kodrat makhluk ini dia sebagai manusia tetapi dituhankan. Itu gimana itu Ustaz Nafi? Agak lain, Bang. Gue langsung batuk, gue kaget gue. Gue udah mikirin masalah cinta, ini masalahnya masalah ketuhanan. Agak lain, Bang. Cemburu saya. Karena saya ini manusia, kenapa nggak dipanggil Tuhan? Tapi syaratnya harus disalib dulu, tak mau lah saya. Capek juga kadang. Kasihan, tapi dimanapun yang namanya kasihan ya. Akhirnya kita pada titik yang penting udah lelah, tapi berhari-hari ketemu lagi, tiap jam balik lagi, ketemu lagi, diskusi, udah kalah semuanya, udah mati kutu, masih lagi, apalagi yang mau dibikin? Emang udah otak nyungsang. Tidak, itu karena ada salah satu rahasia dari mereka Ustaz Nafi, di mana mereka itu memiliki satu perguruan, ya kan, satu perguruan, dia berguru kepada satu guru dan mereka berguru mempelajari satu ajian. Itu ajiannya ini luar biasa, namanya ajian Waringin Sungsang. Tahan banting. Banting dengan kekalahannya
Ya nggak pernah menang-menang mau argumen otak, nggak mampu pakai akli, ya nggak mampu pakai data juga kepepet, mentret dia. Tapi masih juga memaksakan, kan aneh gitu loh teman-teman. Ampun gitu. Makanya nih teman-teman, saya sering dibilang gini loh. Ini kalau dalam secara pendidikan ya teman-teman. Hari ini, andaikan ada 1-2 orang mengatakan sesuatu ketidakbenaran, ditulisnya ketidakbenaran itu, jangan-jangan 1000 tahun akan datang, 2000 akan datang, 5000 akan datang, yang ketidakbenaran itu ulang-ulang dan menjadi satu kitab, itu menjadi kebenaran. Itu udah pasti, gitu loh. Karena dia tidak menggunakan akal dan logika, karena sudah terdoktrin, gitu. Ya orang nyungsang dipaksain nyungsang, ya repot. Dasar tuyul sama koplak katanya. Nyungsang. Astagfirullah, nyungsang. Iya, kalau Zuma bilang itu dasar tuyul agama koplak katanya. Aduh. Bagaimana Yeshua? Yeshua. Ayo ngomong kau Yesua, tadi typing aja kau. Yeshua. Commute itu. Buka mute-nya Bang. Yeshua. Sekarang faktanya teman, karena faktanya kayak gini kawan-kawan. Bagaimana mungkin kalau diskusi secara akademisnya, secara akliyahnya, baik dengan Bible-nya, Tripitakanya, Wedanya, buktinya Dr. Zakir Naik itu mendunia nggak ada tuh. Kalimat terkalah dan terbantahkan dengan data-data yang ada. Masih nggak cukup kah? Gitu. Ketemu lagi di komal-komal manapun. Masihkah nggak ada perhitungan secara akliyah? Kok bisa ya? Nggak pernah bisa bener ya? Secara akliyah, ya, sekarang data mati, nggak mampu. Terus secara akal lebih hancur lebur. Apalagi yang dipertahankan kalau nggak otaknya nyungsep. Ini namanya nyungsang. Aduh. Ujung-ujungnya ntar kita baca datanya disangka penghujat, kan aneh. Ngobrol secara datanya dibilang penghujat, lawang datanya begitu. Iya. Yeshua. Buka mute-nya, Yeshua. Ya udahlah, kalau nggak mau ya udah. Lompatlah. Dasar tuyul agama koplak. Ya udahlah, turunlah kalau gitu. Mau bicara sama kata beranak juga susah. Ngongok. Aduh. Ketawa sendiri gue dari tadi jadi. Enggak, gue kadang tahu nggak lo Rida, gue ngikut tuh di Komal 6 tahun. Sebetulnya gue dari teman-teman, jujur ya, demi Allah teman-teman, demi Allah. Saya dari tahun 90. Saya ketemu teman-teman saya itu di yang namanya di UKI, Universitas Kristen Indonesia, yang namanya diskusi lintas agama itu kita udah ngalamin ya tahun 90-an teman-teman. 1990. Karena pondok pesantren saya di belakang UKI. Gitu loh. Jadi saya sampai di titik itu jadi kayak kasihan, ngenes sama mereka. Gitu. Mereka adu data di Bible nggak mampu, kalah terus. Dengan cara akal, tambah hancur lebur. Jadi kita kadang kasihan, ya Allah, ngapa sih lu nggak sadar-sadar? Susah kalau otak nyungsang gitu loh. Aduh, ampun gue. Kadang kasihan gitu loh.
Miris orang tua nyekolahin tinggi-tinggi tapi aduh kadang kasihan gitu. Sekolah tinggi-tinggi, bangke lu sembah. Kasihan gua. Susah Ustaz Hanafi. Kenapa? Karena mereka udah dipelet sama pendetanya. Ya, makanya. Udah kena pelet sama pendeta. Iya kan? Dan luar biasa juga pelet dari pendeta itu. Karena mau diruqyah pun juga nggak lepas-lepas itu. Iya, itu tapi kita karena mantranya itu. kasihan Bang Yuda. Kita tuh karena kasihan sama mereka. Mumpung mereka masih kenal sama kita. Supaya apakah kamu sudah menyampaikan Hanafi? Sudah ya Allah. Nah, jadi kita nggak ada keliru. Saya sudah menyampaikan dengan bahasa yang berusaha dengan baik, dengan santun. Tapi tetap mereka tuh nggak mau ya Allah. Dan wajar engkau bilang mereka kafir. Artinya mereka menutupi daripada kebenaran gitu. Dan itu kita nggak pernah ada nggak pernah kelar gitu loh. Karena miris dan kasihan itulah kita timbul untuk selalu berhujjah, menyampaikan ya berkali-kali. Barangkali hari ini nggak bisa kata Bang Yuda kan host. Oh barangkali sekarang nggak bisa, nanti bisa. Oh nggak bisa juga barangkali nanti. Tapi lambat laun mereka kok jadi lama-lama kok jadi penghujat, kok jadi kasar. Awalnya ketemu sama kita nggak kenal lemah lembut, setelah berargumen dengan datanya mati-matian, kok malah jadi galakan dia sama Bible-nya gitu loh. Betul. Ini kita nyampein Bible-nya kok. Ini lu datanya. Lu marah-marah sama data, lu jangan marah sama gua gitu loh. Ini dia marah sama datanya, makanya musuh mereka adalah Bible mereka sendiri. Kan aneh teman-teman. Cocok. Sepakat itu Ustaz Hanafi. Betul. Bang Harapan Palsu, selamat malam Bang Harapan. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak, senang aja tuh dengerin Ustadz yang paham bener sama perempuan itu ya kan. Gua mau tanya, pernah jadi perempuan nggak? Gitu. Gua kepret juga lu Den, gua kepret masuk surga lu Den. Dari mana lu Den? Gua pikir lu katanya Hose, disangkanya lu Oten lu Den. Iya. Gua dari keluarga baik-baik mah. Enggak, karena ini ada typing di bawah, mau tak naikin Ustaz Hanafi. Oh. Ya udah. Gak buka komal lu Den? Baru habis maghrib, gimana buka komal? Numpang di sini ya, host, sebentar dengerin. Gua tuh lebih sering dengar Ustaz Hanafi ini sekarang ribut tentang diskusi lintas agama. Sama yang kayak tadi tuh kayak siapa itu si Yosua itu kan. Tiba-tiba tadi setelah maghrib gua dengar dia bicara tentang hati dan wanita gitu kan. Wah keren juga sekarang Ustaz Hanafi udah jadi konsultan pernikahan atau perkawinan atau konsultan emak-emak kesepian kan gitu. Multi talenta, karena komal gue terbiasa dengan diisi dengan wanita-wanita alam barzah. Jadi gue lebih kuat menghadapi alam dunia gitu. Karena udah terbiasa. Lu ketemu yang itu, Ustaz, ketemu yang putih, tinggi, langsing, rambut panjang, suka ketawa, itu yang alam barzah lu maksud? Iya, bahkan yang ibaratnya yang bisa gue kendaliin di alam barzah gue udah, jadi gue nggak takut ketemu yang di alam dunia nyatanya. Gitu. Karena udah terbiasa. Tapi sebenarnya lebih mengerikan yang lu lihat di sana apa yang di dunia nyata? Wah, dunia nyata lebih mengerikan daripada dunia halus, karena dunia halus itu nggak pernah menyakitkan secara fisik, paling cuma batin. Malah doang. sering tertawa mereka kan? Oh iya, mereka biarpun nakut-nakutin kita, mereka tertawa. Tapi kalau di